Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ini adalah ajakan untuk masing-masing kita. Dimanapun kita berada, biarlah kita selalu datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan kita saja, karena Dia siap menanggung beban kita. Untuk itu biarlah kita selalu percaya dan kita terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan kita. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Gembala yang Baik. Ayat intinya terdapat dalam Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Di dekat Betsaida, di ujung laut utara Galilea, ada satu daerah sepi yang elok dengan kesegaran musim semi nan hijau, yang menyajikan sambutan penyegaran bagi Yesus dan murid-muridnya. Ke tempat inilah mereka pergi berperahu menyeberangi danau itu. Di sini mereka dapat beristirahat jauh dari hiruk pikuknya kerumunan orang banyak. Di sini para murid itu mendengar kata-kata Yesus tanpa diganggu oleh kata-kata pedas dan tuduhan orang-orang Farisi. Di sini mereka berharap akan menikmati satu waktu yang singkat untuk bercengkrama dalam persekutuan dengan Tuhan mereka. Hanya sebentar saja waktu yang Yesus luangkan bersama murid-muridnya yang kekasih itu, namun betapa berharganya saat-saat yang singkat itu bagi mereka. Mereka membicarakan bersama tentang pekerjaan Injil dan kemungkinan untuk menjadikan pekerjaan mereka lebih efektif dalam menjangkau orang banyak. Pada saat Yesus membukakan di hadapan mereka perbendaharaan kebenaran, semangat mereka dibangkitkan oleh kuasa ilahi dan diilhami dengan pengharapan dan keberanian. Di sini dikatakan bahwa gembala yang baik. Kita mengenal gembala kita, Tuhan kita, maka kemanapun gembala itu pergi, maka kita pun ikut karena kita adalah domba-dombanya. Nah, karena kita adalah umatnya, Tuhan ingin supaya kita menjadi pekerjanya. Tuhan mau kita menjadi sahabatnya sehingga di waktu yang singkat kita bisa membawa karakter Kristus atau membawa nasihat yang diberikan dalam kehidupan kita juga. Nah, ini juga di sini dikatakan bahwa mereka membicarakan bersama tentang pekerjaan Injil dan kemungkinan untuk menjadikan pekerjaan mereka lebih efektif dan menjangkau orang banyak. Zaman dahulu mereka membicarakan bagaimana mereka akan berjalan, bagaimana mereka akan memberitakan Injil. Mereka berbincang-bincang. Ada satu tempat yang akan mereka berhenti sejenak dari hiruk pikuknya kerumunan yang ramai. Tapi di situ orang juga datang mengikutinya karena mereka mengenal siapa Tuhan. Karena mereka mengenal gembala itu. Kalau kita lihat, kalau kita punya domba, kalau kita punya kambing ataupun sapi, hewan yang lain, kalau kita sudah bersama mereka bertahun-tahun, kita memanggil dengan suara kita, mereka akan datang. Kalau orang lain yang memanggil, mereka tidak mau datang. Karena apa? Mereka tidak mengenal. Di saat kita mau keluar, Tuhan bersama dengan kita. Di saat kita mau melakukan apapun pekerjaan itu, Tuhan membantu kita. Pekerjaan ini efektif bagi kita, membangkitkan semangat kita untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan, untuk terus melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Dengan di hadapan perbendaharaan kebenaran, kita mau melakukan terus itu. Ya, sama seperti Yesus. Dia ingin pergi ke satu tempat ya untuk bersama murid-muridnya. Ini satu pekerjaan yang sangat luar biasa. Tak henti-hentinya pekerjaan diberikan kepada kita yang sama. Itu bagaimana kita mau melakukan pekerjaan Kristus. Namun segera ia dicari kembali oleh orang banyak, menduga bahwa ia telah pergi ke tempat peristirahatannya yang biasa
orang banyak itu pergi membuntutinya ke tempat itu. Harapannya untuk bisa mendapat 1 jam saja waktu untuk beristirahat pun terganggu. Namun di dalam lubuk hatinya yang murni dan penuh belas kasihan itu, gembala yang baik dari kawanan domba itu hanya ada kasih dan rasa iba kepada jiwa-jiwa yang gundah gulana dan haus itu. Seharian ia melayani kebutuhan mereka, dan pada petang hari ia menyuruh mereka pulang ke rumah untuk beristirahat. Ada keberanian dalam kehidupan kita. Ada semangat juga dalam kehidupan kita untuk terus melakukan pekerjaan ini. Ya, di sini dikatakan, ya, menduga bahwa ia telah pergi ke tempat beristirahatannya yang biasa. Orang banyak itu pergi membuntutinya ke tempat itu untuk bisa mendapat 1 jam saja waktu untuk beristirahat pun terganggu. Artinya Tuhan mau rela, ya, kenyamanan atau peristirahatannya itu didatangi oleh banyak orang. Ya, 1 jam saja mereka mau istirahat, tetapi tidak bisa karena mereka datang. Ya, Yesus pun harus melayani. Kita pun juga seperti itu. Jika banyak yang datang kepada kita untuk mau melihat kehidupan kita atau mau mendengarkan apa yang kita katakan, maka kita jangan lari atau biarlah kita menerima mereka. Sebagaimana Yesus mau menerima mereka, melayani mereka. Ya, dan pada waktu sudah mau malam, Tuhan menyuruh mereka pulang ke rumah dan istirahatlah, karena waktu itu sudah malam. Dari pagi dan siang mereka datang, ya kita menerima, kita terima mereka. Kita mau diajar oleh Tuhan bagaimana kehidupan kita yang nyaman dipoles, kehidupan yang nyaman kita disingkirkan, sehingga pekerjaan ini kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Toh ada damai yang Tuhan mau berikan, ada sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa seharian ia melayani kebutuhan mereka, dan pada petang hari ia menyuruh mereka pulang ke rumah untuk beristirahat. Seharian Yesus melayani mereka, mencerahkan hal-hal yang penting, mencerahkan firman Tuhan. Nah, orang seperti ini yang haus mau mencari terus. Ya, tadi juga dikatakan bahwa namun di dalam lubuk hatinya yang murni dan penuh belas kasihan itu, gembala yang baik dari kawanan domba itu hanya ada kasih dan rasa iba kepada jiwa-jiwa yang gundah gulana dan haus itu. Artinya Tuhan mengorbankan jam atau waktu istirahatnya untuk melayani, karena orang itu mau mendengarkan nasihat itu, karena orang itu mau menghidupkan nasihat yang diberikan itu, sehingga mereka terus mau mencari Yesus. Kita pun harus, ya, melakukan pekerjaan itu. Kita harus menerima tantangan itu. Kita harus menerima konsekuensinya di dalam kehidupan kita. Walaupun kita, ya, tidak istirahat, walaupun kita tidak dapat tidur atau kita berhenti sejenak, tetapi inilah pekerjaan Tuhan yang dapat membentuk karakter kita, yang dapat membentuk tabiat kita. Semakin kita kuat, semakin kita bertumbuh di dalam Kristus. Dalam satu kehidupan yang sepenuhnya dibaktikan demi kebaikan orang lain, Juru Selamat menemukan pentingnya beralih dari kegiatan yang tak henti-hentinya dan kontak dengan kebutuhan manusia itu untuk mencari perhentian dan hubungan yang tak terputus dengan ilahinya. Begitu rombongan orang banyak yang mengikuti dia itu beranjak pulang, ia pergi ke pegunungan dan di sana seorang diri bersama Allah mencurahkan jiwanya dalam doa untuk orang-orang yang menderita penuh dosa dan berkekurangan itu. Dalam satu kehidupan yang sepenuhnya dibaktikan demi kebaikan orang lain, Juru Selamat menemukan pentingnya beralih dari kegiatan yang tak henti-hentinya. Ya, pada waktu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa tuaian begitu besar dan bekerja begitu sedikit, ia tidak mendesak kepada mereka akan perlunya bekerja tanpa henti, namun ia berkata kepada mereka, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerjanya yang sekarang ini bekerja keras sama seperti kepada murid-muridnya yang pertama. Ia mengucapkan kata-kata penuh belas kasihan
marilah ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah seketika. Seri Membina Keluarga, jilid 4 halaman 42-43. Renungkan lebih dalam. Apakah saya terkadang menghargai istirahat yang Tuhan tawarkan lebih daripada panggilannya untuk bekerja? Ya, baik, di sini dikatakan bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita, bahwa tuayan begitu besar tapi pekerjanya sedikit. Tuhan katakan kita harus melakukan pekerjaan walaupun kita sedikit, kita harus merangkum akan pekerjaan itu. Kita harus mengambil pekerjaan itu walaupun sedikit pekerja, tapi banyak tuayannya. Ini kembali dalam kehidupan kita. Kita mau menerima itu atau tidak? Kita mau mengambil bagian itu atau tidak? Kita mau mendengarkan suara Tuhan itu atau tidak? Gembala yang baik, dia akan memberikan kita pekerjaan yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bila kita menerima pekerjaan itu dan kita lakukan itu. Biar nasihat firman Tuhan ini dapat membawa kita kepada kesempurnaan tabiat dan mengenal siapa Tuhan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.